Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Oke, nanti ketika saya bilang selamat pagi, kalian jawabnya pagi, luar biasa. Biar semangat ya. Ya, oke. Siap? Saya ulangi. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Untuk itu, sebelum kita memulai pembelajaran, nanti kita akan awali dengan berdoa ya. Untuk ketua kelas minta tolong Mas Akbar untuk dipimpin berdoa. Siap, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Aska dulu. Barikul. Apa ya? Dafa. Rizki. Wafik. Fadlan. Gila. Ya, jadi untuk hari ini yang amat cukup banyak ya. Lebih dari 5 orang. Ini untuk kehadiran perlu ditingkatkan lagi ya, karena kita harus memiliki semangat untuk belajar ya. Oke, coba minta tolong berdiri semuanya. Berdiri semuanya. Kemudian kalau kau suka belajar tepuk tangan. Kalau kau suka belajar tepuk tangan. Kalau kau suka belajar, mari kita lakukan. Kalau kau suka belajar, tepuk tangan. Kalau kau suka belajar, tepuk paha. Kalau kau suka belajar, tepuk paha. Kalau kau suka belajar, mari kita lakukan. Kalau kau suka belajar, tepuk paha. Kalau kau suka belajar, injak bumi. Kalau kau suka belajar, injak bumi. Kalau kau suka belajar, mari kita lakukan. Kalau kau suka belajar, injak bumi. Kalau kau suka belajar, bilang hore. Hore. Kalau kau suka belajar, bilang hore. Hore. Kalau kau suka belajar, mari kita lakukan. Kalau kau suka belajar, bilang hore. Hore. Kalau kau suka belajar semuanya. Hore. Oke, tepuk tangan untuk dikasih. Pada siang hari ini kita akan mempelajari terkait dengan energi dan fungsi dalam sistem pengapian konvensional. Jadi sistemnya kita akan mengerjakan proyek bersama guru 3 mapel, saya selaku guru TKR ya, kemudian Bu Moro selaku guru matematika dan Bu Mani selaku guru IPA. Jadi keterkaitannya sistem pengapian. Nanti kira-kira apa sih sistem pengapian dan apa kaitannya dengan matematika dan juga IPA ya? Ada kaitannya ternyata. Jadi tujuan pembelajarannya pada siang hari ini apa sih tujuannya? Yang pertama yaitu mengintegrasikan konsep sistem pengapian, perubahan energi dan komposisi fungsi dalam satu produk pembelajaran. Kemudian untuk melatih kemampuan analisis menulis ilmiah, kemudian berpikir kritis dan bekerja secara kolaboratif dalam satu kelompok. Kemudian untuk menghasilkan buku-buku pembelajaran yang menarik dan inspiratif. Jadi nanti dibuat semenarik mungkin. Kemudian untuk tahapan pembelajaran, pertama asesmen awal. Asesmen awal itu sudah pernah saya berikan ya waktu itu lewat link ya. Berikutnya yaitu diskusi kelompok. Jadi nanti diskusi secara kelompok, kemudian penilaian. Nah, nanti penilaian itu ada 3 aspek yang kami nilai, yaitu sikap, pengetahuan dan keterampilan selama proses pengerjaan kelompok ya, seperti itu.
Nah, ini ada kesepakatan kelas yang pertama yang harus kalian ikuti. Yang pertama, menggunakan HP untuk keperluan pembelajaran sesuai dengan arahan guru. Jadi tidak boleh menggunakan HP selama belum diinstruksikan ya. Oke, yang kedua yaitu penilaian dalam aktivitas diskusi kelompok, diantaranya adalah keaktifan, kerjasama, dan diskusi. Yang ketiga yaitu menghargai dan memberi apresiasi kepada teman yang telah menunjukkan perbaikan dalam kinerja mereka. Ini gambar apa kira-kira? Gambar ya, gambar orang sedang nyetir mobil ya, sedang menyetir mobil. Nah, siapa di antara kalian yang pernah mencoba menyalakan mobil, tetapi mesinnya tidak mau dihidup? Kemungkinan ada salah satunya berkaitan dengan sistem pengapian ya. Menurut kalian, apa yang menyebabkan mesin tidak mau hidup? Itu juga harus diperhatikan ya. Kira-kira apa penyebabnya? Kenapa mesin tidak mau hidup? Yang ketiga, apakah karena bahan bakarnya atau akinya habis, atau karena tidak ada percikan api di busi ya? Apakah karena itu? Untuk penerapan sistem pengapian konvensional di dunia kerja itu sangat penting ya. Kamu kalau tidak paham sistem pengapian, maka mesin tidak bisa nyala ya. Peran pengapian itu sangat penting dalam mesin. Ibaratnya kalau kamu mau bakar kayu ya, tanpa ada api gimana? Nggak nyala ya. Jadi sebagai sumber panasnya yang akan membakar apa mas? Membakar bahan bakar dan udara. Jadi campuran udara dan bahan bakar yang sudah dimasukkan ke ruang bakar nanti akan dibakar oleh busi ya, melalui sistem pengapian. Nanti dalam kelompok ya. Kita akan bagi LKPD ini, tolong bantuannya Bu Mahi dan Bu Nur untuk dibagikan LKPD-nya. Mas diamati ya, tidak ada yang gitu. Ini kita harus semangat dalam proses pembelajaran. Ya, ini saya cek dulu ya untuk dari kelompok 1. Kelompok 1 sudah siap ya alatnya ya. Kemudian kelompok 2 karena sudah ya. Ini dikeluarkan. Kita akan tayangkan sebuah video terkait dengan sistem pengapian. Itu ada 3 komponen. Ada beberapa komponen yang di sini. Itu ada animasinya ya. Yang paling pojok atas bisa dilihat itu adalah apa? Api ya. Kemudian ini yang ditunjuk apa? Itu adalah fuse ya, fuse atau spring. Kemudian yang ketiga adalah kunci kontak. Itu adalah kunci kontak. Kemudian berikutnya setelah kunci kontak itu yang merah apa? Ada yang tahu? Itu adalah coil. Itu adalah coil. Kemudian sebelahnya coil itu ada apa? Ada distributor. Ada distributor namanya. Kemudian bagian atas itu yang ada pistonnya ya, apa namanya? Mesin ya. Ya, itu adalah engine mobil. Itu ada 4 silinder. Jadi ada 4 pistonnya, kemudian ada 4 businya juga. Nah, sistem pengapian itu kurang lebih komponennya seperti ini. Jadi untuk cara kerja itu bisa dilihat ya, ada aliran ya mas. Jadi aliran pertama itu dari apa? Dari api ya. Api itu disalurkan ke spring sebagai pengaman ya. Jadi supply-nya itu dari api. Api itu sebagai sumber arus listrik. Kemudian dialirkan melewati spring tujuan untuk pengaman ya. Ya, jadi kalau ada yang konslet itu maka yang putus itu adalah springnya. Jadi nanti koil itu akan menaikkan tegangan. Di situ ada tulisan berapa volt mas apinya. 12. Nah, setelah melewati yang namanya koil, nanti tegangannya bisa naik drastis. Kenapa harus tinggi tegangannya? Karena untuk membakar campuran udara dan bahan bakar itu perlu percikan bunga api listrik yang besar ya, sehingga apa? Proses pembakarannya bisa lebih sempurna ya. Walaupun tidak 100% sempurna.
Tapi untuk mempercepat proses pembakaran, jadi dinaikkan tegangannya sangat tinggi. Oleh karena itu jangan main-main ketika kamu sedang praktik pengapian, karena salah satu tegangan listrik tertinggi yang ada di mobil adalah di sistem pengapian. Dino tahu Dino? Apa Dino? Ini tadi apa? Sistem pengapian. Sistem pengapian itu untuk apa? Untuk membakar ya, membakar campuran udara dan bahan. Iya betul, tidak usah malu-malu. Nah ini kalian ketika tahu jawabannya tidak usah malu-malu, silakan langsung dijawab. Tidak usah takut salah. Kalau salah kita akan menentukan, bukan menyalahkan. Oke, saya lanjut dari materinya Pak Irfan ya. Seperti yang sudah Pak Irfan sampaikan bahwa pembelajaran hari ini kita akan dikaitkan dengan 3 materi atau mapel ya, ada TKR, ada IPA, sama ada matematika. Saya bagian apa? IPA ya. Pertanyaannya apa sih, bagaimana perubahan energi pada skema sistem pengapian ya? Jadi setelah kalian menonton video sistem pengapian tadi, itu nanti kita akan kaitkan perubahan energinya bagaimana. Kenapa harus dikaitkan dengan energi sih Bu? Karena dalam sistem pengapian itu butuh energi ya. Motor atau mobil berjalan itu butuh energi nggak? Butuh. Sama seperti kita manusia, kita bekerja, kita berjalan butuh energi nggak? Butuh. Salah satunya biar energi kita ada apa? Dengan apa? Makan. Terus apa lagi? Minum. Kira-kira kalau kita tidak makan, tidak minum, lemas atau lemas? Lemas ya. Kira-kira bisa nggak buat bekerja? Tidak bisa. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang macam-macam energi. Tapi sebelum kita membahas atau mengulik lagi macam-macam energi, apa sih itu energi? Energi itu adalah kemampuan untuk melakukan sebuah usaha. Ketika kita sekolah butuh usaha nggak? Apa yang pertama? Ya, apa? Keluar jalan kaki atau pakai motor ya. Ketika kalian menyetir motor ya, butuh usaha nggak? Butuh ya. Itu sebuah usaha nggak? Sebuah usaha. Butuh energi? Energi. Nah, kira-kira kalau kalian nyetir motor dari rumah sampai sekolah, ya pakai apa? Motor. Nah, biar motornya jalan pakai apa? Bensin. Bensin itu adalah bahan bakar. Nah, bahan bakar tersebut merupakan energi kimia. Nah, jadi macam-macam energi kimia yang pernah kita bahas. Yang pertama ada apa? Energi kinetik. Ya, terus ada energi apa lagi? Ada energi listrik, terus energi gerak, terus panas. Ada energi apa lagi? Bunyi ya. Terus ada energi listrik tadi sudah ya. Terus ada energi apa lagi? Potensial ya. Jadi ada macam-macam energi. Nah, macam-macam energi itu nanti akan kita bahas di sistem pengapian. Jadi ada perubahan energi apa saja sih Bu di sistem pengapian ini ya. Nah, terus di bawah fuse itu ada kunci kontak ya. Kalau kita nyalakan maka terjadi sistem pengapian tadi ya yang sudah dijelaskan oleh Pak Irfan. Terus di sini ada koil, terus ada distributor, dan yang terakhir di sini ada mesin ya, mesin yang sampai akhirnya tadi menggerakkan apa? Piston ya. Nah, nanti kita akan menganalisis di aki itu ada energi apa sih? Nah, itu yang pertama. Kemudian dari aki ke apa ini? Koil lah ya, dari aki ke koil itu ada perubahan energi apa? Ya. Terus dari koil kemudian ke mesin tadi ya. Tadi kan ada percikan api ya? Iya, percikan api. Kalau ada percikan api berarti dia panas atau dingin? Panas, ya panas. Terus sampai akhirnya dia bisa menggerakkan piston. Nah, berarti ada energi gerak juga ya. Nah, itu kira-kira bagaimana perubahan energinya? Oke, setelah tadi dijelaskan oleh Pak Irfan dan Bu Mani terkait pertanyaan 1 dan kedua, saya akan menjelaskan pertanyaan ketiga. Jadi ini ada kaitannya dengan pembelajaran matematika, yaitu komposisi fungsi. Sebelumnya di pertemuan minggu lalu kalian sudah membahas tentang pemahaman konsep komposisi fungsi. Ada yang masih ingat tentang komposisi fungsi? Komposisi fungsi itu apa? Menurut dua fungsi atau lebih secara
urut sehingga memperoleh fungsi yang baru. Oke, jadi komposisi fungsi itu apa? Gabungan dari dua fungsi atau lebih sehingga menghasilkan fungsi yang baru. Ternyata konsep komposisi fungsi itu tidak hanya ada di soal matematika saja, tetapi kita bisa menggunakannya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di apply, contohnya di pembelajaran mapel TKN. Ya. Coba pertanyaan yang ketiga dibacakan, minta tolong Dinu. Apa pertanyaannya? Oke, pertanyaan yang ketiga yaitu berapa besar energi dari baterai setelah melalui koil dan distributor sehingga menghasilkan percikan api di busi. Jadi tadi kalian sudah diberi pemahaman tentang sistem pengapian konvensional pada mobil, kemudian dijelaskan tentang perubahan energi yang terjadi setelah melalui koil dan distributor sehingga menghasilkan percikan api dan busi. Kira-kira jika kalian disuruh menghitung dari tadi video yang sudah ditayangkan itu akinya itu sebesar berapa tadi? 12 volt. Nah, kira-kira kalian bisa nggak menghitung besar energi yang dikeluarkan di busi setelah melalui tadi apa komponennya setelah dari aki melalui komponen apa saja? Ya, koil dan distributor. Oke, setelah melalui koil dan distributor, kira-kira energi yang dihasilkan di busi kira-kira berapa? Berapa perubahannya itu bisa kita hitung dengan konsep komposisi fungsi. Ya, kita bisa analogikan cara kerjanya ketika menggunakan konsep komposisi fungsi. Misalkan tadi dari baterai. Kemudian komponen selanjutnya melalui dialirkan ke koil, kemudian dialirkan ke distributor. Kemudian keluaran terakhirnya ada di sampai ke busi. Cara kerja baterai ke busi itu kira-kira dengan model matematika yang ada di konsep komposisi fungsi di mana? Kita bisa analogikan baterai ini sebagai X. Ya. Kemudian dalam sistem koilnya itu kita asumsikan ada suatu fungsi. Misalkan di koil sini meningkatkan baterai sebanyak 2 kali lipat. Itu kita asumsikan sebagai fungsi. Nanti akan menghasilkan fungsi X. Setelah menghasilkan fungsi X, ya, kita ibaratkan fungsi X akan diproses lagi menuju ke distributor. Nah, kita asumsikan fungsi dari distributornya itu G, misalkan meningkatkan 80%. Gitu. Setelah tadi meningkat 2 kali lipat, kemudian ditingkatkan lagi 80% di komponen distributor. Maka akan menghasilkan fungsi baru G, F, X. Kemudian dari fungsi yang baru ini ternyata masih ada proses lagi menuju ke busi. Kita asumsikan fungsinya B. Nah, sampailah energi keluarannya di sini. Jadi kemarin kalau di pertemuan sebelumnya proses dari X yang difungsikan dengan gabungan akan menghasilkan G bundaran F. Kemudian kalau dari X kemudian sampai ke busi akan menghasilkan komposisi ke bundaran G, bundaran O, dan bundaran F. Jadi ternyata cara kerja sistem pengapian api pada mobil itu bisa kita gambarkan dengan konsep komposisi fungsi. Kita juga bisa menghitung besar energinya setelah melalui beberapa komponen. Nanti berarti setelah ini silakan bisa didiskusikan soal-soal yang ada di LKPD. Di situ ada perintahnya juga. Dilihat dulu petunjuknya dari awal, ya. Jangan lupa dikasih nama kelompok, kemudian dikerjakan sesuai petunjuk yang ada di LKPD. Bisa dipahami? Sampai sini ada pertanyaan?
untuk Pak Irfan, Humahi atau Ibu? Cukup? Oke, silakan bisa dikerjakan. Silakan bisa mencari sumber di internet boleh. Kalau ada yang perlu dicari, silakan bisa gunakan HP kalian untuk mencari informasi yang diperlukan. Boleh silakan ininya bisa dilepas dulu. Yang penting ditulis dulu urutannya. Lembarannya ditulis urutan dulu 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi bisa dilepas. Nanti kalau sudah selesai bisa diurutkan lagi sesuai nomornya ya. Bisa ditulis dulu. Semuanya bisa Ditulis dulu dari dikasih tulisan, dikasih nomor. Nomor 1, 2, nanti seterusnya bisa dilepas dulu supaya bisa berbagi pekerjaan ya, berbagi peran ya. Nanti yang mau pekerjaan yang mana dulu, pekerjaan bagian silakan nanti. Jadi semuanya kerja ya, semuanya mengerjakan. Nah, ini bisa dibagi, misalkan pengerjaan TKR Ya, itu siapa, IPA siapa, Anda siapa. Nanti saling bertukar, ya. Jadi biar semuanya paham. Jangan sama saling bertukar. Kayaknya tetap ini, kan sebagai awam. Dalam perjalanan boleh lihat referensi ya dari internet, jadi boleh buka HP ya. Ini sudah selesai semua? Sudah. Tinggal di kelompok 1 gimana? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Sedikit lagi. Kelompok 4 sudah? Kelompok 5 sudah? Sedikit lagi. Nanti setelah ini ada presentasi ya. Nanti ada beberapa kelompok yang mempresentasikan. Silakan dibagi ya, jangan hanya satu orang saja yang menjelaskan, tapi semuanya menjelaskan. Jadi semuanya nanti maju. Untuk yang di LKPD sudah semua ya? Ya. Kalau sudah, kita akan langsung ke tahap berikutnya. Untuk kelompok yang ingin mempresentasikan terkait permasalahan IPAS, kelompok mana? Kira-kira siapa yang bisa? Kelompok ini. Kelompoknya siapa? Dino, oke. Terakhir, yang mau mempresentasikan permasalahan terkait komposisi fungsi, siapa? Kelompok? Nah, kelompok 5, kelompoknya Haji. Berarti urut ya dari kelompoknya Akbar, kelompok 2, kemudian kelompoknya Dino, terakhir kelompoknya Aji ya. Semuanya sudah siap untuk presentasi? Siap ya. Oke, berarti dimulai dari kelompoknya Akbar, kelompok 2 untuk mempresentasikan permasalahan mereka. Baik, kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bariski dan teman saya Bayu, dengan nama saya Bayu. Nama saya Sandra. Kenalkan nama saya Novan. Perkenalkan nama saya Dosa Putra. dan kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang sistem pengapian konvensional. Sistem pengapian konvensional ada 5 komponen. Komponen pertama adalah baterai.
Fungsi baterai menyimpan energi listrik dari jalur sistem pengapian. Dan jenis energi yang masuk adalah energi kimia, dan jenis energi yang keluar adalah energi listrik. Penjelasan singkat tentang baterai. Baterai mengubah energi kimia menjadi energi listrik DC yang dialirkan ke koil. Dan komponen yang kedua adalah koil. Fungsi koil adalah meningkatkan tegangan rendah sebesar 12 Untuk kelompok lain bisa perhatikan dulu ya. Perhatikan 2000 dulu. sampai 3000 volt. Jenis energi yang masuk adalah energi listrik, dan jenis energi yang keluar adalah energi magnetik dan energi bertegangan. Tepuk salut. You are the best. Salut. Ya, tepuk tangan untuk kita. Oke, untuk kelompok berikutnya yang mau Ini presentasi. kelompok berapa ya? Kelompok 4. Oke, boleh Baik, saya awali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya namanya Syafisyanto, kelas 11 TKR. Dan nama saya Ahmad Azami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamdalillah Romantul. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isa Julian Fahmi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan diskusi kami pada bagian perubahan energi di sistem pengapian konvensional. Dalam sistem pengapian konvensional, kita bisa mengetahui bahwa sistem pengapian dimulai dari komponen aki menuju ke koil. Dari aki ke koil, energinya adalah energi kimia atau energi listrik. Dari koil di sini itu ada hubungan energi listrik dan energi panas berupa percikan api. Percikan api dikunci menyalakan campuran udara dan bahan bakar di ruang bakar. Pada ruang bakar, energi awal adalah energi kimia. Berupa bahan bakar kemudian berubah menjadi panas yang menghasilkan tenaga untuk menggerakkan poros engkol sehingga pada ruang bahan bakar ini terjadi Yang lain perhatikan ya. dari kimia panas dan gerak. Energi yang sampai ke busi setelah melalui proses penggunaan, pengurukan dan kehilangan energi di sistem pengapian. Jika Y sama dengan 2, maka energi akhir sama dengan 50. Satuan relatif ini berarti sistem masih bekerja efisien. Semakin besar nilai X, tegangan awal baterai, semakin tinggi akhir menunjukkan hubungan linear dan proporsional antara sumber daya listrik dengan keluaran sistem pengapian. Ada yang ditanyakan? Kalau kan ada yang mau tanyakan nggak dari untuk kelompok 5? Ada jawabannya sama? Sama. Oke, boleh ditanya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik, tepuk ya, tepuk salut. You are the best. Salut.
Tadi untuk jawabannya yang sudah disampaikan oleh Mas Akbar, menurut saya itu sudah sangat tepat ya. Ada 5 komponen, dari 5 komponen tersebut disebutkan fungsinya. Setelah disebutkan fungsinya, kemudian ada penjelasannya ya. Ada penjelasannya terkait dengan peran masing-masing dalam proses pengapian. Mungkin dari saya cukup sangat setuju dengan kelompok 2. Oke, baik, saya akan sedikit memberikan tambahan dari kelompok 4 yang sudah menyampaikan tentang perubahan energi ya pada sistem pengapian konvensional ya. Tadi dari tahap aki ya, aki kemudian menuju ke koil. Nah, tadi itu ada energi kimia menjadi energi listrik ya. Itu sudah benar ya. Kemudian dari koil menuju ke mesin ya, itu ada energi listrik menjadi energi panas. Nah, energi panas itu karena apa? Karena ada percikan api ya. Kemudian dari percikan api tersebut di ruang bakar, nah itu ada energi kimia, yaitu ada berupa bahan bakar ya, berupa bahan bakar. Nah, kemudian energi kimia tersebut berubah menjadi panas dan akhirnya berubah menjadi gerah. Nah, pada distributor ya, setelah koil itu kan ada distributor kemudian bermesin. Nah, di distributor itu masih adanya energi listrik, berarti tidak ada perubahan energi ya. Jadi dari koil ke distributor itu masih ada energi listrik ya. Jadi nanti energi panasnya itu pada di mesin yang businya seperti itu ya. Tadi yang sudah dijelaskan oleh kelompok 4 itu sudah sesuai. Untuk yang ketiga akan dijelaskan oleh Bu Purwo. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga tadi atau jawaban yang ketiga tadi dijawab oleh kelompok 5. Ya, kelompok 5 dari perhitungannya saya sudah melihat itu perhitungan yang pertama adalah komposisi yang pertama dari proses koil ya. Ketika fungsinya diasumsikan 12X, kemudian dikomposisikan menuju distributor. Ya, tadi kan prosesnya secara berurutan ya, dari baterai menuju koil, kemudian difungsikan lagi di distributor. Itu menghasilkan 24X plus 5 ya. Kemudian setelah dari distributor menuju ke terakhir kemana? Ke busi. Oke, itu ada fungsinya yaitu X min 3. Kemudian sudah dihitung oleh kelompok 5, hasilnya adalah 24X plus 2. Kemudian untuk menjawab pertanyaan yang kedua, jika X-nya 2, maka dihasilkan energinya sebesar berapa itu? 50 ya, energinya sebesar 50. Jadi untuk komposisi fungsi dalam perhitungan sistem pengapian di sini itu harus secara berurutan sesuai dengan cara kerja dari sistem pengapian konvensional yang bermula dari baterai, kemudian dialirkan menuju koil, dialirkan lagi ke distributor dengan fungsi yang berbeda-beda masing-masing komponen sehingga energi terakhir dikeluarkan di busi. Gitu. Jadi untuk jawaban dari kelompok 5 sudah tepat. Untuk kelompok lain sama ya jawabannya? Berdasarkan hasil kerja kelompok dan presentasi yang sudah disampaikan, bahwa terdapat keterkaitan antara 3 keilmuan ya. Yang pertama dari teknik kendaraan ringan, kemudian dengan mapel IPAS dan juga dengan matematika. Dari langkah paling awal yaitu dari baterai ya, dari plus baterai, kemudian menuju ke mana? Fuse ya, ke fuse untuk pengaman. Setelah dari fuse kemudian ke kunci kontak, dari kunci kontak kemudian menuju ke plus coil, dari plus coil kemudian akan keluar dari output di main coil, dari main coil nanti akan dimasukkan lagi, disalurkan menuju distributor. Dari distributor akan dibagi. Untuk pengapiannya itu ada urutannya ya. Tadi ada varying ordernya. Untuk urutan pengapian di mesin 5K ini yang untuk tadi presentasi yaitu urutannya apa? 1, 3, 4, 2. Jadi urutannya tidak boleh kebalik karena proses pengapian harus dilakukan pada akhir langkah kompresi. Jadi tidak boleh di langkah yang lain. Dan kedua katup juga harus tertutup, baik katup E dan juga katup X. Jadi semuanya ada keterkaitannya, perubahan energi, kemudian perhitungan energi perubahannya itu berapa dari 12 sampai ke outputnya ya di busi sampai 50 itu ada keterkaitan semuanya.
Silakan diakses linknya ya, bisa di scan juga melalui QR ya. Bisa di scan, itu dijawab pertanyaannya. Untuk ketua kelas silakan dipimpin ketua Mas Akbar. Ucap online. Sudah selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.